Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sholat berjamaah di Masjid Walidah Dahlan yang insyaallah diberkahi Allah ini. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang memperoleh syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, sebelum materi, saya akan membacakan satu hadis, yaitu hadis dari Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah ditanya, "Wahai Rasul, doa apa yang harus aku persiapkan ketika aku ingin memperoleh malam Lailatul Qadar?" Kemudian Rasulullah mengajarkan doa, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi jamaah rahimakumullah, itu adalah doa yang barangkali kita bisa baca setiap habis taraweh atau ketika ba'da rehat sholat taraweh atau di malam harinya. Tentu saja kita berharap kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Kalau kita memperoleh malam Lailatul Qadar, menurut ulama, khairum min alfi syahr, kita akan memperoleh fadilah ganjaran pahala 83 tahun lebih. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa umatnya itu berusia sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu, berarti Allah memberikan bonus, karena tahu bahwa umatnya itu barangkali tidak sampai 100 tahun. Jadi Allah memberikan kemuliaan jika kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Katakanlah kita memperoleh malam Lailatul Qadar dalam hidup kita 10 kali, maka seolah-olah kita berusia ratusan tahun amalannya. Meskipun badan tidak sampai ratusan tahun, tetapi amal ibadahnya seolah-olah berusia ratusan tahun. Itu tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Umat atau kaum Samud, kaum Ad, itu berusia 400 sampai 500 tahun. Tetapi umatnya Nabi Muhammad tidak sampai seperti itu, tidak sampai segitu usianya, tapi yang sampai segitu adalah amal ibadahnya. Sehingga dikatakan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa wa Samud alladzina jabu sahra bil wad, dan kaum Samud itu sampai mereka bosan. Mereka bosan untuk tinggal di rumah yang cepat roboh, sehingga mereka nekat membangun rumah, memahat rumah di dalam batu. Jadi kalau usianya kaum Samud 500 tahun, rumah yang biasa itu roboh setiap 70 tahun sekali, maka orangnya sama rumahnya itu malah panjang orangnya, panjang kaum Nabi Samud, kaum Samud seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, banyak rumah yang bagus, banyak bangunan yang barangkali lebih kokoh,
daripada usia orangnya. Orangnya sudah meninggal, bangunannya masih kokoh sehingga diwariskan ya. Jadi terbalik ya, hukum sunnatullah itu terbalik ya. Kalau dulu orang-orangnya itu lebih kuat atau lebih langgeng daripada rumahnya, tapi kalau sekarang rumah-rumah sekarang itu barangkali lebih langgeng dari penghuninya, seperti itu. Nah, jamaah rahimahullah, maka ketika nanti 10 hari terakhir kita berusaha untuk ya mencari fadilah ya, syukur-syukur kita memperoleh malam Lailatul Qadar dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar kita memperoleh atau kiat-kiat memperoleh malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang berwudu, kemudian tayamum, juga ada rukhsah. Ya, wudu itu adalah miftahus sholat. At-tuhur miftahus sholat. Jadi wudu itu adalah kunci dari sholat. Ya, kalau tidak bisa berwudu, bisa ada alternatif rukhsah, yaitu kita tayamum seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya akan sedikit tentang berbicara sejarah sholat, muqaddimah saja, supaya besok bisa dilanjutkan oleh Ustadz Rizky. Jadi ketika Rasulullah SAW berada dalam titik nadir dalam hidup beliau, saat-saat tersedih dalam hidup beliau, Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pamannya wafat, ketika istrinya wafat, beliau pergi ke Taif. Begitu di Taif, Rasulullah tidak disambut, tetapi di sana Masya Allah luar biasa ya perlakuan penduduk Taif. Sampai-sampai Rasulullah berdarah, sampai cedera, dan tentu saja ya berkata bahwa ilam takun ghadiban alayya fala ubali. Yang penting dalam hidup ini Allah ridho kepadaku ya. Jadi apapun yang terjadi ya jangan sampai ya Allah itu murka kepadaku. Yang penting apa yang aku lakukan ini Allah meridhoi, seperti itu ya. Jadi sampai Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Taif, Rasulullah ya menginap di rumah saudaranya ya di dekat Masjidil Haram ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulnya dengan cara memberangkatkan Rasulullah ya ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul diberangkatkan ke Sidratul Al-Muntaha, seperti itu. Jamaah rahimakumullah, keberangkatan Rasul ini dengan jasad dan ruh beliau. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan Rasulullah itu berangkat dengan ruh saja, karena tidak mungkin berangkat dalam satu malam ya ke Masjidil Aqsa dan tentu saja ke Sidratul Al-Muntaha, seperti itu. Tapi dengan logikanya seperti ini. Jadi kita itu nggak mungkin bisa berangkat kalau tidak diberangkatkan, seperti itu. Jadi itu hikmah ilahi bahwa Rasulullah tidak berangkat sendiri, tapi Rasulullah diberangkatkan. Sebagai ilustrasi, Buya Hamka mengatakan kalau semut dari Jalan Godean ke sini 4 menit, saya kira mustahil. Tapi semut itu saya masukkan ke peci saya, ke tas saya, kemudian saya bawa ya ke sini ya, mungkin 4 menit sampai, seperti itu. Jadi dalam hidup ini jangan kita berpikir bahwa kita itu ya, bisa sesuatu itu karena diri kita ya. Jadi kita harus berpikir bahwa semua itu ada campur tangan ilahinya.
Itu kata Buya Hamka seperti itu. Oleh sebab itu Rasulullah itu diberangkatkan asra, ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, seperti itu. Nah, menariknya Bapak Ibu rahmati Allah, ya, orang-orang Quraisy itu percaya bahwa Rasulullah itu bisa berangkat, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu masih bisa diterima dengan akal sehat. Tapi yang tidak bisa diterima itu adalah keberangkatan ke Sidratul Al-Muntaha, langit ketujuh. Sidroh itu artinya pohon bidara. Pohon bidara itu daunnya menjulang sampai ke langit ke-6. Dan itu menurut ulama, ya, kalau pohon bidara itu daunnya itu jatuh, itulah ajal seseorang, ya. Jadi kalau daun bidara itu jatuh dan isinya ternyata si A, si B, si C, dan itu diterima oleh malaikat maut, itulah ajal seseorang. Sebab itu jamaah rahimakumullah, ya, Rasulullah sampai Sidratul Al-Muntaha, seperti itu. Jadi itulah perjalanan sejarah bahwa Rasulullah menerima titah sholat. Satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW itu di langit adalah, salah satunya adalah sholat. Jadi dalam hidup ini, ya, kita berusaha untuk tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Ya, sholat itu wasiat Rasulullah. As-sholah, as-sholah. Di akhir hayat Rasulullah mengatakan as-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Jangan sampai tidak sholat. Sebab itu rekan-rekan jamaah, monggo sama-sama kita menjaga wasiat Rasulullah SAW dengan kita berusaha untuk sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, ya, sholat dengan niatan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikatakan, oh, kita itu sibuk dan lain sebagainya, nah, mohon maaf teman-teman, sesibuk apapun kita, ya, jangan pernah kita itu kok meremehkan perkara sholat. Seorang tabi'in, ya, Sayyid Ibnul Musayyib, itu selama 20 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Artinya, ya, di lain sisi beliau sibuk, tapi di satu sisi bisa memanage waktu beliau, gitu ya. Kalau kita mengatakan, saya terlalu sibuk dan lain sebagainya, ya, itu adalah sebuah alasan kalau dia tidak bisa memanage waktu, tidak bisa memplanning. Tidak bisa memplanning sesuatu berarti jangan-jangan bisa memplanning kegagalan, seperti itu ya. Sudah kode barangkali, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.